Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama awak Desbi Sugari sebagai pembicara, dan kaliko sanak kita kedatangan seorang tamu dan seorang seniman. Nah, iko seniman dinding atau biasa disebut dengan graffiti writers. Kita perkenalkan Bang Okta. Halo Bang. Sehat Bang Okta? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iko tadi kena hujan. Lumayan Bang. Lumayan kena hujan. Gempo tadi aman? Aman Bang. Aman, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kini sedang sibuk apa Bang Okta? Sibuk kuliah Bang. Oh, masih kuliah di mana? Di Institut Teknologi Padang. ITP. Oke. Jurusan? Teknik Elektro. Oke, Teknik Elektro. Gak jumping ya. Beda Bang. Terus elektro tapi suka graffiti. Suka graffiti. Hobi. Terima nyambung itu. Nyambung kabel loh. Nyambung kabel. Oke. Jadi Bang Oktako adalah seorang graffiti writer atau seorang seniman graffiti. Seniman di dinding ya. Seniman di dinding. Oke, Bang Okta boleh cerita-cerita seketik tentang graffiti corona? Boleh, siap. Bang Okta mulai berkegiatan graffitiku sejak bila? Dari SMP kelas 1 Bang. Kelas 1 SMP ya. SMP kelas 1 lah mulai? Mulai. Oke. Bersama uda-uda atau kawan-kawan sebaya? Kawan-kawan sekelas Bang. Kawan-kawan sekelas? Awalnya tuh hobi coret-coret di karate gitu Bang. Oke, siap. Ya. Hobi coret-coret di karate. Habis itu bila melompeknya ke dinding. Kelas 2 baru melompek ke dinding. Kelas 2 SMP, mulai melompek ke dinding. Iya Bang. Oke. Melompek ke dinding itu emang ada yang mengajak kah atau emang kawan-kawan saya ke dinding oleh gitu? Jadi ada cerita itu Bang. Nah, SMP. Cerita. Oke, wadangan cerita Bang Okta 1 jam ke depan. Panjang benar Bang. Oke. Jadi dulu tuh kami SMP sekelas tuh banyak yang hobi gambar Bang. Kebetulan ada baduo kami yang hobinya lebih ke graffiti Bang. Jadi waktu di kelas 2 tuh Bang kami kebanyakan cowok. Oke, siap. Yang hobi-hobi gambar tuh coret karate buku di sampul bagian muka tuh Bang, digambar. Beko hari Sabtunya di Bandiangan sampul buku saya yang boleh rancak gambarnya gitu. Woi, mantap persaingannya. Iya, mantap persaingan. SMP mana tuh? SMP 27 Bang. SMP 27. SMP banjir. Siap. Lanjut siap. Siap tuh mulai dakek sama kawan yang sama hobi graffiti Bang. Sisanya kayak hobi animasi, model itu Bang, gambar-gambar kartun. Mulai dakeknya tuh diajak lah gambar bali pilok. Awalnya tuh pertama coba tuh di dinding kamar kawan kelas gitu Bang. Oke. Dinding kamarnya. Bahan percobaan enggak, kawan lain Bang. Kami ngaku bisa graffiti. Ini gambar nak kamar bali piloknya gitu. Sok pandai dulu. Bang. Padahal alum pernah kok. Alum pernah. Perdana tuh Bang. Siap. Lanjut. Siap tuh mulai coret kamarnya. Siap tuh kayak kecanduan Bang, ada efek candunya. Mulai penasaran. Si kawan yang punya kamar tadi langsung kecewa atau langsung punya ya Bang, merasa hebat lo ya gitu. Padahal perdana. Perdana tuh Bang. Oke. Malah nak bingung loh. Itu orang kayaknya nak kena bilang ada mak. Kok pangan kamar kok? Itu enggak tanggung jawab Bang. Langsung kamar cabut pulang. Oke, Sabtu gambarnya oke. Jadi kecanduan ide gitu ya. Itu, Bang. Bilo lah kamar siana dicoret. Boleh cari tahu tuh Bang di Facebook waktu tuh apa tuh graffiti gitu. Ke warnet tuh Bang. Berarti mulai mempelajari graffitinya malah setelah karya pertama kok. Setelah karya pertama jadi penasaran. Bukan sebelum mencari kawan-kawanku cari referensi enggak ya? Sekedar sih ya Bang, yang di awal tuh kayak buat namo-namo tulisan gitu Bang. Itu gaya-gayaan fontnya. Oke, siap. Setelah coret gambar kamar kawan tuh kan buat namanya tuh Bang, mulai requestnya namanya. Boleh cari tahu lah kayak apa font yang rancak gitu Bang. Oke. Baru teknik-teknik segala macamnya belajar di mana? Berajanya tuh setelah kayak ada kenal abang-abang gitu Bang, yang lebih fokusnya tuh, yang lebih tahunya tentang graffiti tuh ada kenal abang-abang. Oke. Diajan. Siap. Diajarkan. Tuh udah tuh kalau masih inget namanya. Masih inget, sampai kini masih sama udah tuh. Alhamdulillah. Itu pakailah kok ada pilok sana. Silakan menggambar atau Yun ya beraja Okta. Ayo itu Bang. Oke gitu. Buat basket di karate lu gitu. Berarti dicoret di karate dulu. Gitu. Belajar teknik dasar dulu Bang. Oke. Kok tayo nih beraja bola karate mari lo. Iya. Bawa pena gitu, spidol. Pena, bare,
lado, kain putih ayam. Kopiko bang. Oh, kopiko. Kopiko, Oke. kopi gitu. Nggak lo kopi warna dia permen lah. Oke, habis itu diajarkanlah Abang Okta untuk graffiti mulai dari nge-sketch di karate. Ya, dulu. karate. Oke, habis itu Bang Okta, kok lah mulai kok balilah pilok gitu. Oh pertama dia gilo bang. Oh, dia gia. Dia gilo sampai kecanduan aku baru balik surang Oh, gitu. kok kayak kayak peredaran narkoba. Enggak bang. Dia punya barang seketil Iya. kan, coba orang kecanduan kok apa. Bali surang. Bali surang lah. Pokoknya jauh-jauh ke gambar lah balian abang chat dia gitu. Kok Okta dia kau ke graffiti. Yo dia bang, labian bang cek Iya gitu. gitu, pasti gitu bang. Berarti senioritasnya kayak gitu ya. Kayak gitu bang. Oke. Itu dari mulai belajar pertama tuh sampai Bang Okta merasa bisa lepas dari abang, misalnya lepas dari tanpa belajar dari nyoba itu butuh waktu berapa lama? Sampai kini pun waktu ikut podcastku masih tanya-tanya sama abang tuh bang. Sampai Masih didampingi Taryo bang. masih didampingi. Masih Ya. didampingi Taryo. Berarti termasuk orang yang sangat biasa ya. Biasa. Siapa namanya? Bang Zikrizik Zikrizik. termasuk orang perintis grafitinya di Padang tuh bang. Perintis graffiti Iya. di Padang. Awal-awal ada grafiti di Padang tuh termasuknya orangnya itu. Terima kasih Bang Zikrizik. Kasih bang. Oke, jadi Bang Zikriko lah yang mengajarkan pertama kali Bang Okta untuk graffiti. Dan berserta teman-teman atau Bang Okta sih? Jadi awalnya tuh kenal Bang Zikri itu ikut event bang. Siap. Event oke. rokok kayak ada apa namanya tuh bang? Foto booth Gapura tuh live mural graffiti gitu bang. Oke. Sebelumnya tuh diajak kawan ikut acara. Kebetulan abangku brand ambassador rokok waktu itu. Oke. Berarti langsung diajak untuk event. Diajak event kebetulan yang ada event tuh abang tuh gitu. Oke. Termasuk itu setelah Bang Okta belajar sama Inyo. setelah belajar mandiri. Oh, Jadi setelah belajar di mandiri. agi arahan tuh setelah itu bang, setelah kenalnya. Sebelumnya kan sekedar tahu dasar graffiti, coret-coret di karate, coret dinding, nggak tahu jenis font gitu bang, stylenya kayak apa graffiti. Oke. Emang dasar mana awalnya bang. Jadi diarahi, cobalah follow akun Iko gitu. Oke. Belajar gitu, nonton YouTube Iko gitu bang. Oke, siap. Sama abang tuh ada bebek video gitu. Maksudnya ada nak proses pembuatan videonya? Video, Atau dari misalnya dari awal belajar tuh enggak bang. nggak ada ya? Palingan kayak gini kok, kadang gambar baduo gitu bang. Itu dia ada direkam ya? Fotonya bang, Foto-foto ya? Oke, mungkin ada penasaran kawan-kawan sanak-sanak kita di rumah dia mencari karya-karya dari Bang Zikrizik dan teman-temannya bersama Bang Okta. Kita cari di VT berikut ke sana. Boleh bang. Check it out. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Wow, keren. Itu graffiti. Graffiti. Oke. Tadi ada membahas tentang mural skate. Nah, itu kan yang kesempatan aku yang graffiti ya. Graffiti. Boleh tanya nggak tentang itu? Apa sih beda graffiti sama mural? Soalnya ada cuman mural graffiti gitu kan. Iya. Ah. Soalnya lebih familiar tuh mural ya bang. Lebih familiar mural ya betul. Soalnya graffiti kok peminatnya sekete bang. Oke. Kalau untuk di Padang. Bedanya apa? Bedanya tools, alat yang dipakai, teknik. Oke. Bedanya dari graffiti sama mural adalah alat. Apa alatnya? Pembedanya? Kalau bahannya bang, kalau mural tuh pakai cat, yang pakai kuasnya pokoknya catnya bang. Bisa cat tembok, cat minyak, akrilik gitu. Oke, kalau mural lebih ke cat, kuas. pakai kuas Ya, ya, pakai pakai kuas. kuas. Kalau di graffiti, Graffiti tuh pakai piloxnya bang. oke, cat semprot lah ya, Spray ya, Cat spray. spray ya.
kalau Philips itu merek. Iya. Oke, berarti pakai spray ya? Pakai spray. Oke. Ah, terus ada cik lagi yang kayak di bak-bak auto gitu. Itu Oh. kan coretan-coretan itu masuk apa tuh? Itu airbrush. Ah, itu airbrush. Oke. Nah, apa beda sama Ojo graffiti? Bedanya kalau airbrush tuh lebih pakai alat kompresor bang. Kompresor tuh Oh, siap. Kompresor. kompresor. Berarti orang-orang bengke. orang banyak bengke ya? lebih Oke, detail itu siap. bang pakai kompresor. Betul. Oke, graffiti, mural dan Airbrush. Ada genre lain nggak sih? Realis mungkin bang, yang kanvas gitu. Oh, ini kanvas asli. Iya. Nah, maksudnya yang kayak itu kan coretan masuk ibaratnya seni di dinding lah. Oh, gitu. seni dinding. Heeh. Kayaknya cuma mural sama graffiti. Bang. Mural sama graffiti. Oke. Nah, Ada bang. apa tuh? Termasuk graffiti ya bang, cuman tekniknya lebih beda. Apa tuh? Stencil. Stencil itu apa? Lebih dibuat cetakannya dulu pakai karate bang. Di kayak mamahat di kayu, cuman kok karate dipotong dulu pakai karter gitu bang. Beku tinggal tempel karate di pilok. Apa namanya? Stencil bang. Oh, stencil berarti bikin negatifnya dulu ya. Di karate dilubangi, Dilubangi. ditempel, Tempel. baru Ya. disemprot. Berikut tinggal buka karate. Oh, buka karatenya. Oh, untuk gerbak ngalih sama nak. Bisa. Ah, itu nah. Oke, saya. Atau untuk plang-plang low budget Bisa. bisa ya. Kalau pakai apa itu? Neon box kan nggak mahal ya. Mahal, Bang. Iya. Itu berarti celaya apa? Stencil. Stencil. Oke, berarti ada graffiti, mural, stencil. Nah, kan ada 3 genre kok. Tapi stencil tuh masih bagian dari graffiti. Masih bagian dari graffiti. Oke. Cuman tekniknya agak beda. Graffiti sama mural. Mural. Bakok Bang Okta milih graffiti atau main kedua-duanya? Main kedua sebenarnya bang. Oh, main kedua-duanya. Graffiti hobi, mata pencarian mural. Oke. Graffiti emang nggak bisa dijadiin bukti? Kan graffiti gitu. Konsumennya nggak ada bang. Soalnya graffiti kok lebih negatif di mata masyarakat. Soalnya vandalisme lebih dekat dari graffiti gitu. Oke. Oh iya, vandalisme lebih dekat dengan graffiti Iya. ya. Oke. Nah, kan hobinya di graffiti mencari pitinya malah di mural gitu Iya. kan. Di graffiti kok kan cukup ribet menurut Wak gitu. Iya. Maksudnya ribet itu. Seberapa bisa sih? Kan banyak kalau medianya kan ala pasti dinding atau ada media lain? Bisa kayak triplek. Oh, triplek. Kalau Kayak tadi ada di kapah gitu ya. ya kapal. Oh, toto yang lain. Fleksibel mana? Oh, fleksibel berarti nggak harus di dinding Nggak berarti harus ya. di dinding. Oke. Itu kan ibaratnya medianya kok bisa dikecen terbatas. Kementerian awak. Bisa terbatas kiko. Oh, contoh ada dinding diaga di pemerintah. Kalian para graffiti writers, teman-teman graffiti writers jangan melakukan vandalisme. Mungkin ada beberapa orang ya oknumnya yang melakukan vandalisme. Kini ambo sediakan, ambo fasilitasi tampe contoh gitu kan. Ada dinding anggaplah di sebuah desa A atau di kelurahan A lah gitu kan. Ambil lah tuh dinding tuh graffiti. Itu kan setelah dibuat misalnya membuat misalnya ada 10 orang pesertanya. Habis dinding tuh. Beda aja karate kan kalau awak misalnya kamar karate habis uang misalnya beli karate baru. Masih ada karate baru. Kalau di dinding kan mungkin lembar 2, lembar 3 kan ada. Apa caranya? Palingan cari solusi lain bang, kayak dinding lain, ya vandal. Tapi nggak termasuk vandal. Ya vandal sih sebenarnya. Oke, dinding lain. Iya. Beda punya bang. Oh, kepuasannya beda tuh bang. Yang dinding yang ada izin sama yang nggak ada izin. Beda detak jantungnya bang. Beda, Detak lebih jantung. gergetan yang nggak diizin. adrenalinnya. Iya, lebih ada adrenalin. Kalau tak ada izin tuh bukannya kan ilegal. Ya ilegal jatuhnya. Aman. Malam tapi bang. Ah? Di atas jam 2 balik tapi. Kalau udah tujuan dua. Tapi ya kalau maksudnya di tempat-tempat yang kira-kira ndak kakak berang gitu ya. Kalau yang misalnya yang ndak berizin. Kalau yang nggak berizin tuh lebih Tempat tua ya. yang tempat tua. Tapi lebih kayak itu bang, cari spot yang rame orang lewat gitu bang. Iya. Biar lebih nampak karyawan. Setiap orang lewat nampak kan, masih ada gitu bang. Gitu. Jalan-jalan utama gitu lah. Itu ada itu nggak sih misalnya kan karena medianya terbatas. Misalnya dicat punya orang tuh lihat di barasen putian, dia punya awak ditimpal. Boleh bang suananya, cuman kayak menurut awak pribadi itu harus ada etikanya bang. Oke. Etikanya contohnya karyanya tuh ala lamu, ala buruk gitu bang. Oke. Dimakan waktu gitu lah Dimakan bang. waktu lah mulai
ndak sedap dipandang lah ya. Sedap dipandang. Oke. Beko wak foton tuh bang kirim ke nyo bang, sorry ditimpal diganti karya awak gitu. Berarti sesama graffiti writers kok saling kenal berarti? Atau ada komunitasnya? Ada komunitasnya bang, Oke. di Padang. Apa ada? Di Padang tuh ada 2 komunitas graffiti bang. Padang Graffiti United sama DNC. Oke, Padang Graffiti United sama DNC. DNC. Itu tuh berarti saling kenal ya? Sering kenal. Berarti kalau punya genre apa kan? Genre ya. Karakter masing-masing berarti. Ya ciri khas dari gambar awak tuh ada bang. Oke. Yang sama tentu pasti ada juga. Nah. Pasti ada. Oke. Di awal-awal tuh pasti niru dulu bang. Iyalah. Iya. Oke, berarti dari Bang Oktanya sendiri ada apa ciri khasnya dari bedanya daripada graffiti writers yang lain? Tuh ada cerita soalnya itu bang. Oke, Jadi- bisa lu saja pungkul kok Bang. Bisa, kok saja kok bang. Jadi bacaan graffiti waktu Kato bang. Kato. Ya Kato. Jadi waktu semester 2 apa semester 3 gitu bang. Jadi kayak sebenarnya itu dari Katonan ampe itu bang. Oke. Katonan ampe. Jadi kayak etika dari junior tuh kurang ke senior. Kebetulan aku kuliah di teknik kan bang. Senioritas tuh agak kue. Jadi kayak adik-adik yang nggak ada etika ngecek nggak ada tampe gitu bang. Abang-abang ngecek kayak sama kadang. Oke. Jadi ya, Wak, Ada sampaikan filosofi- keresahan Wak tuh bang. Ada filosofi Iya. di dalam tuh ya. Keresahan Wak sampaikan ke Dindiang. Kato nan ampe sebenarnya bang. Tuh Bukan Kato tuh sih kebalikan dari nama Okta gitu. ada juga ke situ paynya bang. Oke, Jadi ada siap. banyak arti. Maksud Kato tuh bagi awak pribadinya, Kato tuh nama awak yang diacak fontnya bang. Huruf-hurufnya Iya, tuh ndak betul, beraturan. Melambangkan awak tuh ndak bisa ditebak masa depan awak bang. Soalnya waktu tuh awak gondrong bang. Jadi kebanyakan di daki rumah kebetulan tinggal di kampung kan bang. Orang tuh mancap seburuk saya gondrong ke bang. Oh ya apa kok rambut panjang, mangga apa jauh kok itu. Mungkin nyo ndak tahu nak. Ndak tahu ya bang. Albert Einstein tuh gondrong lo rambutnya. Aristoteles gondrong Iya. rambutnya. Kebanyakan yang gondrong-gondrong kok Cerdas lah sebenarnya. sebenarnya cerdas bang. Ya, Cuman kabarnya pun ada riwayat ngecen Nabi Muhammad pun agak panjang. iya tuh agak panjang. rambutnya kan? Cuman padahal kalau Nabi Muhammad dek gara-gara ngik gurun bang. Oke, siap. Omak bela gitu bang. Omak biarlah panjang cek kamu. Nabi Muhammad sih panjang rambutnya. Oke, Terus anda ngerti dibela bang. Oke, jangan sampai jauh nah pembicaraan. Ndak ranah hawa. Oke, ya banyak lah orang-orang hebat di dunia aku nang gondrong kan. Banyak bang. Tapi cap kebetulan di budaya awak itu tuh dicap sebagai orang yang Oh, tidak rapi tidak lah ya, rapi. tidak rapi urak-urakan lah ya. Urak-urakan. Oke, siap tuh? mulailah. Pokoknya dari nama waktu diacak jadi Kato kan melambangkan masa depannya yang bisa ditebak. Soalnya kayak ada keresahan wak lo dicap di kampung tuh ndak elok gara-gara rambut panjang negatif taruh di pandangan orang tuh. Oke, siap. Sampai keluarga wak pun negatif kok bang. Oh gitu. Jadi gitu ya. Bang Mbak A dicap di keluarga. Nggak bisa diatur bang, rambut panjang, nggak rapi, kuliah pakai baju kaos gitu bang. Tapi itu masih normal sebenarnya. Kalau dari awak, kalau awak jadi keluarga Iya, Bang masih Okta, itu masih normal. Kalau yang tidak normal tuh alis panjang, itu kan tidak normal lah. Kumisnya panjang, sebelah, itu tidak normal. Mungkin gara-gara apa ya bang? Kurang main keluar keluarga bang. Iya bang, di rumah-rumah saya nanam. Tapi support nak, maksudnya kan oke lah dari segi penampilannya kurang setuju. Untuk kegiatan graffiti ku support. Kebetulan keluarga awak nggak terlalu tahu tentang graffiti mural, awak pun nggak cerita bang. Taunya awak tukang cat gitu bang. Oh. Ya emang karajo mancat. Apa karajo tukang cat karajo. Tukang cat ya. Cat. Itu mungkin persepsi dari orang di rumah kan, oh pi mencacat tinjang rumah orang. Bakulinya tuh. Bakuli, Ibu wak cia kan. Boleh bungkui nasi di rumah mah ya Pak kopi mancat. Nggak, itu loh bang. Kebanyakan awak tuh lebih agak tertutup keluarga. Oke. Tapi graffiti kok yang setahu atau emang Mbak Hakik tuh kan keresahan ya. Yang keresahan. Cara seorang seniman graffiti untuk melampiaskan atau mengungkapkan apa yang keresahan-keresahan yang ada di kepalanya ya. Iya. Itu biasanya kritik atau gibah gitu. Tergantung orangnya bang. Yang vandal sebenarnya itu kan, yang sebenarnya itu emang kritikan bang. Pernah awak baca di caption atau di mana? Semakin banyak tingkat vandalisme di kota tuh berarti tinggi tingkat korupsi di kota tuh bang. Gitu. Oke, karena banyak seniman yang mengungkapkan isi kapalonya dengan kritikan-kritikan tuh ya. Oke. Siap. Kan ada juga beberapa lagu sebenarnya. Cerita di dinding Iwan Fals ya.
membuat resah hati para pencoret karena ingin tampil semacamnya, bla bla, mungkin karena kritik dari mengkritik banyak hal itu ya. Oke. Itu pernah nanti singgung enggak? Maksudnya orang yang langsung, "Oh, dia Den, kamu aja." Oh, aduh bang. Aduh. Kepala negara tapi bang. Sebelumnya kan waktu covid Siap. kan ada pemberitaan tuh bang, mural graffiti Oh, ditutup iya, banyak iya. tuh bang ya. Oh, siap. Oh iya. Betul. Itu di Padang ada juga gitu. Di Padang kebetulan nggak ada yang berani bang. Ada yang berani. Ada yang berani. Oke. Minaman ya. Minaman. Oke. Kan tadi ada graffiti sama mural. Itu ibaratnya klasifikasinya dua buah tuh yang pelangateh. Nah, perbedaan mendasar dari graffiti sama mural tadi dicat sama tools apa? Dari toolsnya ya. Dari toolsnya itu misalnya kok tadi kan mural lebih ke PT. PT-nya dari mana? Proyekan kalau mural bang. Oh, siap. Kebetulan kerja di Padang Mural. Oke. Yang punya Padang Mural tuh Bang Zikrizik tadi loh bang. Oh, itu juga itu ya. juga Oke. itu. Jadi wak cari PT dari Mancat untuk balik cat lo PT-nya bang itu. Oke, berarti orang kepercayaannya Bang Zikri lah ya. Enggak orang kepercayaan bang. Anggota bang, anak buah. Oh iya kan karena ini percayanya ngajak. Iya. Oke. Jadi Berarti dibawa untuk itu kalau boleh spill range harganya saya lah, range harga, nggak perlu harga pastinya dah. kalau mural tuh meteran hitungnya bang. Meteran. Meter per meter. Oke. Kalau mural per meter ya. Itu proyekannya kayak di kafe gitu ya. Kafe perkantoran gitu bang. Oh, di perkantoran ada juga. Perkantoran ada jo. Oke. Di taman bermain anak gitu ya. Bisa. Oke. Kalau graffiti emang nggak bisa jadi PT? Kalau untuk di Sumatera Barat kayak enggak bang. Nggak ya. Enggak bisa hidup juga graffiti. Oke. Kalau daerah Jakarta masih bisa bang. Bedanya? Bedanya di situ lebih kayak support, lebih wawasan orang tentang seni itu tinggi bang. Soalnya perbandingan dari harga mural pun Padang sama Jakarta tuh jauh bang. Oke. Kalau graffiti kalau di Jakarta bisa menghasilkan. Ya tergantung lo bang. Kue karakter awak tindak. Dari mana orang tuh bisa maksudnya secara PT-nya membayar awak? Karakternya tuh lah kue bang. Jadi orang tuh kayak Nio gambar awak di rumahnya, di kafenya collab gitu bang, sama brand. Oke, Yo. siap-siap. Lebih kayak gitu ya? Lebih kayak gitu. Siap-siap. Kalau yang tadi itu mural tuh lah lumayan banyak proyekan ya ya. Banyak, insya Allah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu range harganya sih, nggak tahu saat di rumah ada yang berkeinginan lo kan, wah pengen lo, wah buka ada usaha atau rumah wah yang ada muralnya lah gitu. Range harganya sih. Tergantung desain bang. Tingkat kesulitan gambar. Ya, tingkat Oke. kesulitan gambar. Dari 250 sampai 500 ribuan gitu bang. Per meter ya. Oh siap. Nah, sana tuh bagi yang sana Nio pakai mural di rumahnya, Bisa. atau ditampe usahanya. Iya. Pakai apa tempat tadi? Mural. Mural Padang ya. Padang mural. Padang mural, siap. Nah, dari sekian banyak karya-karya dari Bang Okta, apa karya yang paling berkesan rasanya? Paling berkesan. Beda-beda kesan bang. Ya yang khusus graffiti lah dulu. Graffiti. Waktu gambar di dinding sekolah tuh bang, yang di video tadi, itu gambar sama kawan namanya Wiwit. Oke. Itu tuh kami sedang kuliah tuh bang, sedang bimbingan laporan KP. Jadi ndak bimbingan selama sebulan, dicari-cari dosen pembimbing. Awak ndak balik-balik Padang. Tuh di Kerinci bang, kampung kawan tadi. Oh, Wiwit. berarti bom itu di Kerinci. Iya. Oke. Oh, ndak tahu wak bang, kebetulan Wiwit kok save kontak pembimbing wak. Iya, Buat story kalau graffiti awak berduto bang. Bako ndak bimbingan gitu. Awak lah berduto kok bang. Sakit apa lah alasan kan? Kira pas bimbingan wak bang sebulan setelah itu kan. Apa alasan batang sih? Sakit sih. Apa calik story Wiwit gitu. Itu yang paling berkesan mungkin bang. Itu mau bikin gambar apa? Graffiti sama Wiwit. Maksudnya Kato aja, Bang. Kato aja. Kato ya. Oke. Graffiti kato. Berarti lebih ke main font ya? Font ya. Lebih main font bukan ke gambar. Karakter gitu ya bang. Iya. Nggak. Kalau di graffiti ada juga yang gambar-gambar Ada karakter bang. Oke, siap-siap. Graffiti. Lebihan malahan lebih kue karakternya, yang karakter tuh bang. Lebih kue apanya? Lebih capek. Nilai jualnya? Enggak, iya nilai jual termasuk. Oke. Kayak lebih capek orang tahu kok gambar Okta gitu.
Oh. Kalau karakter, soalnya Soalnya ciri khasnya ada kalau font PP mirip lah ya. Mirip. Soalnya font standarnya Adobe, Graffiti semacamnya. Iya. Kalau lebih ke gambar karakter lebih kuenya bang. lebih kuenya lebih bisa membedakan aku gambar Okta mah ya. Aku gambar Abang Zikri gitu Iya. ya. Itu walaupun seperguruan kan antara Abang Zikri sama ada juga perbedaannya yang bisa mendasarnya. Ada bang, pasti beda. Oke, siap-siap. Bulu, kita kok cari itu sedang lama. Iya, Bang. Anca wa ada nakah lewat kok. Kan Lewatlah dulu, Bang. lewatlah dulu kan setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama awak Desbi Sugari dan bintang tamu awak Bang Okta. Nah, bagi sana nan suko acara Iko tonton setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang jam 1 siang. Bisa tonton live di Instagramnya TVRI Sumbar. Ada di live Facebook juga, ada live juga di YouTube juga, atau sana bisa tonton melalui aplikasi TVRI Klik, bisa sana download di Play Store atau di App Store. Nah, sana kita lanjutkan lagi perbincangan kita sama Abang Okta. Udah Okta ya. Oke, Bang, tadi ada mural ya, ada mural, graffiti. Nah kan kalau mural lebih positif lah Pandangan masyarakat. pandangan masyarakat ya, karena gambarnya di tempat yang Legal ya. Kalau graffiti apa namanya ya, mindset orang tuh negatif Kebanyakan bang. kebanyakan ya. Lebihnya kan street art tuh bang, seni jalanan. Mm-mm. Lebih negatif pandangan. Oke. Apa satu hal atau pandangan menurut Bang Okta, Huda Okta, supaya kan karena yang disebut negatif itu, ada enggak sebuah kata-kata atau dari seniman graffiti namanya Cian Mukiko, ini loh seni graffiti, kok sudut pandang kami gitu. Nah, apa sudut pandang dari seniman graffiti supaya dosa-dosa di rumah atau masyarakat bisa paham, oh itu graffiti itu kayak Iko loh, positif loh gitu. Sebenarnya menurut saya kalau graffiti positif atau negatif tergantung orang yang menilai ya bang, orang mencari. Soalnya kebanyakan ada juga yang positif. Kayak contohnya kami sedang gambar tuh kan, beko ada yang diagi makanan tuh bang, lewat-lewat ibu-ibu beko di makan nak gitu, minum nak, padahal kami ndak do minta gitu bang, sedang gambar sih di jalan. Betul. Ada juga yang berang pernah kejadian kayak kami graffiti kan pak, harusnya ndak boleh tuh bang di tembok umum. Lewat polisi malan bang, disuruhnya tukang parkir yang sampai kami gambar tuh ngamanin kami biar ndak senggol motor bang. Ada juga kejadian kayak gitu. Sebenarnya tergantung sudut pandang orangnya bang, memandang graffiti itu vandal tindak. Negatifnya tindak ya bang. Tergantung sudut pandang orangnya. Kalau vandalisme itu sendiri lebih ke mana tuh? Vandalisme ya vandal bang, lebih kritikan sih bang. Lebih ke kritikan. Ya? Keresahan. Ada juga yang mencari eksistensi di situ bang. Oh siap. Oke. Caranya dari Huda Okta dan kawan-kawan karena keterbatasan wadah tadi itu. Solusinya agar tetap selalu aman dan legal gitu. Kayak jamming bareng ke event bang. Beko kayak awak minta kerjasama sama sponsor chat di bulan hari khusus acaranya, misalnya hari Minggu judul acaranya apa, lebih gitu bang. Palingan kalau untuk keterbatasan tembok tahun patang ditimpa balik gitu bang. Oke, itu solusinya ya. Dan event ya. Event itu biasanya diadakan di sebuah kalau konser jaleh lah di lapangan yang luas gitu kan. Kalau di graffiti sendiri acara-acaranya kayak apa tuh biasanya? Atau ada acara sisipan dari acara lain? Ada bang. Kalau di Padang tuh biasanya ada sebelumnya ada acara support dari toko Karya Prima, nama tokonya. Oke. Nama acaranya Minggu Bersyukur.
Minggu bersyukur. Minggu bersyukur. Jadi setiap hari Minggu tuh awak bersyukur bang. Oke, bersyukur ada wadah wak untuk melakukan membuat graffiti gitu. Di support lo chat, bersyukur di support chat sama toko tadi tuh bang. Oke, Support siap. chat. Jadi bisa berarti hari Minggu gitu bang. Oke, akan tiap minggu acok tuh. Waktu tuh chat tuh baru rilis bang. Kayak kami tuh kayak mengisi kuesioner lo bang, penilaian tentang chat kalau sempurna talun gitu bang. Iya. Setelah chat tuh sempurna, nggak ada kerja sama ya bang. Oke. Nggak ada Minggu bersyukur gitu. Oke, misalnya gitu, itu berapa lama tuh acara Minggu bersyukur tuh? Sebulan waktu itu bang. Alhamdulillahnya rami taruh ya acara itu bang. Oke, di satu tempat. Pindah-pindah tiap minggu beda tempat bang. Oh, yang mencarian orang sponsor tuh. Kebetulan kami yang cari. Oh, oke. Penyelenggara. Siap. Berarti urus perizinan segala macamnya ya. Oke, keren. Kan dari segi apa? Dari macam graffiti, ada semacam seniman-seniman, masuk seniman lukis nggak sih? Seni cat mencat lah gitu. Sebagai orang awam namanya cat mencat lah. Kalau awak pribadi nggak suka di itu bang. Nggak Panggil seniman soalnya kenapa? beban bang seniman. Beban ya. Beban. Lagian yang pertama tuh nggak kuliah di bidang seni, nggak ngerti seni bang. Cuman hobi gitu bang. Ya pelaku seni lah. Ya, Maksudnya kan sebuah karya, membuat sebuah karya yang ada nilai seninya. Kalau awak pribadi nyebutnya Seniman. Kalau itu kan saduran dari bahasa Inggrisnya artis, ya kan. Nah kan ada airbrush, ada mural, ada graffiti. Kenapa kan lebih menghasilkan yang mural? Kan kayak cek tadi kayak graffiti kok dipandang negatif masyarakat. Banyak fokus di mural sih. Atau coba yang kayak di airbrush, wah itu salah di bengke gitu. Beda candunya bang. Yang wak rason candu di graffiti tuh pas membuat outline tuh bang, garis paling luarnya tuh. Kayak pas menggaris tuh emang harus hati-hati. Jadi kayak pas mencet pilok tuh kayak aduh ngilu-ngilu ayo. Perasaan tuh bang, ada perasaan. Ada itunya adrenalin lah ya. Aduh hati-hati, lebih hati-hati. Soalnya kalau outline tuh nggak bisa. Kalau keluar dari garisnya tuh ulang lo cat memblok gambar gitu bang. Pokoknya lebih hati-hati di situ bang. Siap. Itulah bedanya sama gambar di kertas ya. Gambar kertas bisa dihapus Ya, dulu bisa nak. dihapus. Kalau itu harus ditimpali Timpal balik. balik, ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nak, kau mumpung Bang Okta di siko, proses pembuatan graffiti itu bahas sih. Mulai dari tadi kan yang mulai dari proses awalnya lah sebelum digambar, pokok persiapannya lah. Persiapannya tuh ada sketsa di karate dulu bang atau di iPad gitu yang digital kan. Beko tentukan warnanya, baru pilih cat sesuai warna yang waktu Komposisinya. Beko mulai dinding sketsa dulu bang. Sketsa blocking. Oke. Kita runut dulu. Dibuat di karate atau di Digital kan? iPad digital kan. Setelah itu berarti dicoret-coret di situ dulu. Habis itu komposisi warnanya lah langsung dicoret-coret itu atau kalau di karate biasanya ditandon saya bang, digaris ke warna ikon nionyo gitu kan menurut nyawa saya gitu bang. Siap. Misalnya letak lah kok huruf nama bang kan biko ada sisi warnanya. Biko dibuat segaris itu putih ya gitu. Biko outline-nya dibuat ini hitam ya. Oke gitu. Berarti dia get tando tulisan ya. Tulisan. Oke, setelah itu baru cari dinding yang penentuan catnya. Penentuan catnya, jadi kalau untuk graffiti itu di Indonesia tuh ada cat kualitas rancak bang. Khusus graffiti. Oke, siap. Berarti ada cat khusus graffiti. Oke, setelah itu tuh baru sketsa di dinding tuh bang. Berarti di sketsa dulu. Sketsa garis. Pakai pilok tapi bang, pakai spray tapi. Membuat sketsanya pakai spray. Iya. Tidak pakai pensil atau pena gitu ya. Oke, kok baru. Ada aja yang pakai kapu bang. Tuh lebih ke orang-orang yang detail gambarnya kayak karakter. Lebih amannya di kapu dulu. Gitu. Pakai kapur dulu ya. Habis itu baru diwarnai. Oke. Itu ide-ide itu dari mana sih? Kalau menurut Wak, kalau ide-ide itu kebanyakan buka media sosial, banyak referensi tuh bang, jadi banyak ide. Oke. Yang namanya keresahan tadi itu ya. Kalau pribadi tuh bangkit jiwa nih yang gambar tuh balik kayak mencari video reels di Instagram kayak aduh beko ini sedang outline, seru. Jadi kayak aduh nih nabung lah beli cat lah gitu. Oke. Itu kan
Sama kayak Instagram, TikTok gitu ya. Dia kan membaca algoritma apa yang awak sukai. Berarti itu sudah muncul gitu. itu sudah muncul ya. Karena itu timbullah semangat untuk bikin berkarya lagi ya. Nah, kalau di contoh lah ini ke podcast kok. Iya, Bang. Awak kan rutin Senin Selasa gitu. Kalau di graffiti, Pak, Lebih ke pribadi masing-masing, Bang. Bilu Takana. Bila kalau menurut Iwa, iya ada niat lah, Bang. Kalau ada niat pasti ngumpul PT gitu. Soalnya kalau untuk buat graffiti tuh lumayan gadang budgetnya, Bang. Main gadang budget ya. Lagian tuh kayak tergantung ya, Bang. Kalau niatnya emang happy di graffiti kan, bisa nabung. Soalnya biayanya kadang beko takutnya ditimpa orang balik, padahal lama-lama balik cat gitu, Bang. Iya. Kalau boleh tahu untuk ukuran ya? Untuk ukuran sekali membuat graffiti itu enggaklah ukurannya 2 kali 3 meter gitu. Itu rata-rata Biaya untuk cat saya, Bang. Biaya pembuatannya lah. Biaya cat saya lah. Cat merek tuh di Tone King tuh yang oke, Bang. Oke. Tuh harganya yang 400 mili itu sampai 10.000 per kaleng. Cek warna tuh, Bang. Cek warna. Cek warna. Misalnya main 6 warna tuh 6 kaleng dikali sampai 10.000, lumayan gitu ya, Bang. Lumayan. Oke. Itu masih kalau cek warna itu sekali itu kan. Dalam untuk membuat yang coba tadi ukuran misalnya 2 kali 3 atau 3 kali 3 itu bisa jadi kan cek warna itu 2 kaleng habis. Tapi standarnya 6 kaleng tuh kayak lu cukup, Bang. Tapi kalau Nio hemat, biasanya Nio gambar taruh outline-nya saya pakai itu, Bang, spray. Sisanya beko dalamnya pakai cat tembok saya, Bang. Tapi gambarnya kurang nikmat, kurang pueh, Bang. Cuman yo gambar lah gitu, agak gambar saya cuman kurang pueh. Berarti untuk mengakalinya adalah beli cat tembok. Itu berarti kan lah kolaborasi sama mural gitu ya. Lah perpaduan mural sama graffiti berarti. Saya di, Bang. Itu solusinya, Bang. Oke. Itu berarti kalau 6 cat semprot ada sampai 10.000 masing-masingnya, sampai kali 6 20 lumayan ya. Lumayan. Itu hanya itu kah bahannya atau ada bahan lain? Misalnya caps namanya, Bang. Caps apa tuh? Kapal pilot itu ada lo ukurannya tuh, Bang, beda. Kalau yang standar bawaan itu kan kadang-kadang orang new detail bali lo yang caps. Ada lo detail gitu ya. 5.000 cek kapal lo tuh, Bang. Sayang kan kadang-kadang awak ndak berasihan sekali gambar atau buang sih caps gitu, Bang. Oke, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Syaratnya harus diberasihin, siap pakai langsung, Bang. Soalnya kan langsung numpuk dalam tuh. Ibaratnya kalau kuas mah siap mancat dirandam melihat ya. Iya bisa. Kayak gitu ya. Cat apa tuh, caps atau boleh bahan-bahan lainnya? Itu ya, Bang. Oke. Paling kalau Nio lebih aman pakai masker. Oh ya, masker ya. Oke. Budgetnya sekitar tadi 240 atau 260.000 sampai 300-an lah, sampai 300. Kalau Nio gambar asiknya, Bang. Gambar asik biar lebih keren lah gitu ya. Itu dalam pembuatannya itu dalam satu dinding rata-rata membutuhkan waktu berapa lama? Tergantung tingkat kerumitan desain tadi, Bang, sketsa awak tadi. Kalau Nio banyak warna, detail-detail atau banyak style-style lainnya kayak doodle contohnya, Bang, di luarnya beda, tergantung Nio awak sih ya, Bang. Oke, tergantung awak seberapa banyak dipakai ya. Rata-rata itu yang paling capek Bang Okta B dan paling lama Bang B. Paling capek tuh biasanya dinding yang nggak legal, Bang, malam-malam tuh. Tuh semakin apa tuh, Bang? Semakin capek semakin oke tuh, Bang. Semakin mantap, Bang. Biar nggak ketahuan kayak itu lebih simpel-simpel gambarnya tuh, Bang, kayak throw up. Jenisnya ada throw up. Oke. Itu bara lemo bisa 2 jam? Kurang 2 jam. Sejam? Ya sekitar sejam. Oke, kalau paling lama? Dari pagi sampai sore, Bang. Itu emang dinikmati bana, ya. Nyantai-nyantai. Oke. Nah, graffiti itu kan keresahan. Ya bisa. Ibaratnya mewakili keresahan banyak orang juga lah kan. Itu ada yang selain tadi kan ada yang mantan tiba-tiba makan makanan, ya kan. Support yang lain dari masyarakat ada nggak sih? Ada, Bang. Jadi waktu itu kami pernah sedang buat graffiti di daerah Pondok. Oke. Kebetulan orang pai sholat maghrib tuh ada ibu-ibu lewat, Bang. Iya. Nah, beko tolong ibu buat tulisan dilarang buang sampah di sini. Jadi Bu, kami buat. Jadi ibu tuh pulang sholat, Bang, lewat situ. Iya malah dibuat gitu. Pulangnya ke rumah, Bang. Iya. Itu dibawanya sih piti biru, cek, Bang. Beko tuh balik minum sama-sama gitu. Lah nolak, tapi ibu tuh yang masuk, Bang, gitu.
Ada aja yang kayak gitu. Oh, bara orang tuh. Rami bang, emang sedang jamming rami-rami. Oke, Bu, kok seorang orang mau puluh ibu, Bu? Untuk balik minum sama-sama saya itu. Siap-siap, itu yang support dari masyarakat Aduh. lah ya. Kalau dari pemerintah ada enggak? Lebih ke event mural sih bang. Support Event, pemerintah. Kolaborasi, collab sih. 2 tahun belakang atau 3 tahun belakang tuh kerjasama sama KPU, Polda. Oh, aduh ya. Aduh, Oke, lomba siap. mural. Lomba mural. Lomba mural. Itu dibikin suatu event berarti ya? Event. Ini kami buat event, bikinlah graffiti. Silakan kritik kami gitu. Enggak bang. Kebanyakan tuh untuk ajakan, misalnya kayak KPU kolaborasinya sama Padang Graffiti buat event mural, itu tuh ajakan untuk orang ayo nyoblos gitu bang. Oh, Jadi temanya emang mengimbau orang untuk nyoblos gitu. Pemilu lah ya. Pemilu. Ajakan untuk stop hoax. Gitu. Ya gitu ya. Tema-tema pemilu, bahwa orang cara memilih semacamnya. Oke. Itu yang membiayai KPU, yang menyelenggarakan komunitas biasanya bang. Oh, yang menyerahkan komunitas, tapi emang dari KPU dan kepolisiannya sendiri yang menyuruh buat event gitu ya. Ya, yang ngurus-ngurus dindi yang gitu bang. Siap, kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Hotel Nyurang Awak di Siko tampaknya masih bersama awak di Bisugari dan bintang tamu kita Bang Okta. Jangan lupa saksikan acara podcast Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton live di TVRI Sumatera Barat, bisa di live Instagramnya, Facebook dan YouTube, dan bisa sanak cari tayangan ulangnya di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau App Store. Oke, kita lanjutkan balik ke Huda Okta. Iya bang. Oke, Huda Okta. Kan tadi ada grafitiko untuk menyampaikan keresahan-keresahan. Ada juga nak sih tema-tema lain selain keresahan? Aduh bang, kayak emang nyonyo menghiasi kota kayak bunga-bunga gitu bang. Menghiasi kota. Bunga-bunga. Kayak lebih mempercantik bang, merespon dinding gitu bang. Oke, siap. Tema-tema kalau misalnya kalau di Indonesia itu kan hal yang tersenang di Indonesia itu adalah tanggal merahnya banyak. Gitu. Karena ada hari-hari tertentu yang dirayakan di Indonesia. Nah, untuk di hari-hari besar itu ada job juga sih. Lebih ke merespon hari tersebut, hari itu bang. Kayak misalnya hari 7 Agustus tuh biasanya pernah gambar 2 tahun belakangan tuh. Kayak pengucapan selamat hari kemerdekaan. Melalui gambar bang di tepi jalan, Dirgahayu Republik Indonesia, tapi melalui grafiti gitulah bang. Siap. Itu dana sendiri atau dibiayai oleh daerah? Pribadi. Pribadi. Wow. Sangka kalau misalnya kan ada juga ajang gitu ya, desa atau kampung kemerdekaan atau kampung apa gitu yang menghias-hias kampung gitu ya. Menghias kampung. Kan emang ada dana dari kelurahan atau dari komplek. Biasanya mencari spot yang ramai orang lewat sih bang, kalau untuk merespon hari kemerdekaan tuh. Oke, berarti emang enggak ada dana sendiri gitu. Memang niatnya bikin gitu, buat gitu bang. Oke, siap. Tapi dari kawan-kawan dari masyarakat sendiri untuk merespon acara kayak itu tuh ada enggak maksudnya ya support lain lah selain dari PT? Oh, Okta di sekolah udah tampil encat. Aduh bang, biasanya tuh kamar-kamar kawan tuh bang. Kamar dan di logo gitu. Kamar encat gitu. Nah, misalnya kayak acara 17 Agustus tuh. Oh, ada aja sih bang. Cuman kayak lebih nanggapinya bagarasnya. Jadi bisu-bisu gitu ya. Oke. Yang tadi tuh besok kamar dan lah ya di UB ya. Ada aja yang gitu bang. Graffiti apa mural? Graffiti. Graffiti sih. Kebanyakan kalau kamar-kamar cowok kan lebih suka yang street mode itu bang. Oh iya betul. Yang kayak graffitinya tuh fontnya tuh lebih kayak di jalan-jalan gitu ya. Nampak nakalnya bang. Nah, lebih nampak nakal ya. Wah, ya. Mencerminkan diri sendiri ya. Oke. Itu dibayar per, maksudnya gitu. Kalau untuk modal cat kan oke lah sekian, sekitar 200-an sampai 300-an. Untuk upahnya Mbak? Kalau di kamar kawan tuh bang, ya biasanya TS gitu lah bang, minum TS, itu paling cat gitu bang, tapi cat dari nyo gitu. Cat dari nyo, oke. Oh ada candunya saya gitu. Ah iya. Nikmatnya. Itulah seniman sebenarnya Pak. Sebenarnya emang seniman sih. Boleh. Iya sebenarnya bisa dijadiin PT sih sebenarnya. Bisa, cuman kalau
Kalau selagi masih sanang bang, lagi alun tagado kayak masih nio ngerajoan alun di bayi. Kalau kayak masih kenal orangnya, nggak usah bayi gitu bang. Nggak lama dari mau itu bang. Oke. Tapi sebenarnya graffiti kok kan keresahan diri awak. Tapi ndak juga sih meresahkan masyarakat kalau yang kayak tadi lah. Ternyata ada masyarakat yang sebenarnya senang dengan graffiti kok. Kayak tadi ada kawan, wah be di rumah den lah, di kamar den sih. Kok di balian cat semacamnya. Berarti kan cukup senang masyarakat dengan hasil karya yang wau be. Sebenarnya Hobi lo kan. positif sebenarnya graffiti bang. Yang membuatnya ndak positif tuh kayak oknum-oknum gitu lah bang. Nah itu tadi ya karena aku Positif sebenarnya. Iya. Betul. Disuruh ke rumah kayak itu dari kawan ya. Dibayar TS ya. Ya, TS. Yang penting hobi lapeh gitu. Hobi lapeh. Oh, berarti itu cara melampiaskan candunya ya. Iya. Kalau dia orang musisi misalnya atau penyanyi nyanyi kamar mandi, kamar mandi. gitar nongkrong ya Di kawan. nikahan mantan begitu ya bang. Oh. Langsung rusak acara barangkali orang. Atau graffiti di rumah mantan. Boleh bang, kerang bungonya bang. Kerangan bungo. Bisa juga sih sebenarnya Bisa. jadi ide bisnis tuh. Bisa. Kan biasanya karangan bungo kini kok emang karangan bungo yang emang ditempel-tempel sama rustik gini kok kan yang sedang in gitu. Kayu-kayu gitu ya bang. Kayu-kayu rustik gitu. Bisa juga sih yang versi karangan bungo tapi graffiti gitu. Graffiti mural lah pokoknya gitu ya bang. Iya, Bisa. tapi di medianya kayu. Iya bisa. Adon kompetisinya keren tuh. Baru tuh wiki ya bang. Iya. Peluang tuh nak bang. Peluang lah. Aduh, peluang bisnis kok. B graffiti, istilahnya event graffiti tapi medianya kayu yang khusus untuk acara-acara pengucapan selamat. Bisa aja kan nggak hanya berale. Iya. Bisa berale, bisa event, bisa selamat Selamatan. terpilihnya, bla bla, selamat wisuda. Ya kan? Iya bisa. Ya bisa juga tuh. Peluang tuh bang. Peluang juga cuma kalau untuk media kayu tuh ada trik khusus nggak sih? Masih sama sih trik. Masih sama triknya. Cuma mungkin ukuran lebih kecil kan lebih lama. Lama yang gadang sih bang. Hah? Kok Beda-beda lama ya bang. Beda-beda. Kalau yang gadang tuh medianya beko agak payahnya di outline. Ya. Di outline harus panjang garis. Oke. Kalau di media kayak ucapan selamat atau yang kayak karangan bungo kan sekitar ukuran 1,5 kali 2 atau gitu kan. Itu kan lebih ketik bukannya lebih seru. Lebih hati-hati ya bang. Lebih hati-hati, kehati-hatiannya. Hati-hati. Oke. Itu kan ada trik-trik dari Bang Uda Okta mengenai bahas sih dunia graffiti kok. Kasih tips lah untuk kawan-kawan di rumah yang neo belajar tentang graffiti. Mungkin tipsnya kayak yang baru-baru tuh. Awak masih baru bang sebenarnya. Kayak lebih semangat sih yo. Dari SMP kalau lama tuh. Yang langsung ke temboknya kayak disiplin kayak gini kok baru tahu semester baran gitu lah bang. Oke. Yang lebih tahu tentang stylenya, lebih fokus ke graffitinya, lebih tahu banyak tentang graffitinya tuh baru-baru kok. Baru-baru. Oke. Itu pun dia tahu loh bang. Siap. Dia bang Bang Zikri tadi ya. Iya. Oke. Merendah ya. Enggak. Jadi kayak lebih tergantung rajin bang. Rajin ngulik pasti capek. Oke, berarti untuk tips untuk saat-saat di rumah rajin ngulik ya. Iya rajin ngulik. Ada teori enggak? Atau kalau untuk graffiti ko silahkan baca referensi ko atau pakai langsung ke timnya dari Uda Okta macam. Awak lebih banyak follow graffiti artis yang di Indonesia sih bang. Siap. Contoh kayak di Indonesia yang terkenal banyak soalnya bang. Yang satu yang menjadi referensi atau menjadi favorit lah dari Uda Okta. Nick namanya. NIC. Siap. Itu sebagai panutan lah, salah satu influence-nya Uda Okta untuk membuat graffiti. Oke, tips lain untuk desain-desain di rumah atau untuk harapan-harapannya untuk desain-desain di rumah atau untuk Abang Okta sendiri dan tim? Harapannya kayak lebih banyak lah bang peminatnya di Padang kok termasuk skate mana peminat graffiti. Siap. Jangan ke di Padang, di Pulau Sumatera lah bang, lebih banyaknya dominan di Pulau Jawa. Iya betul. Kayak
tertutup sama kayak kegiatan seni yang lain kayak Seni pertunjukan lah ya. pertunjukan yang sebenarnya kayak lebih mencari panggung orang kini, kayak kebanyakan tuh yang cari kegiatan bang, kayak Iya, musik iya. kan dapat panggung tuh bang, Betul. jadi kayak yang di belakang panggung nanti buat street art nah bang, Iya, siap. kurang diminati kini kayaknya bang, Berarti harapannya supaya Lebih- minatku lebih tinggi, lebih tinggi. dan apa namanya istilah, pandangan dari masyarakat sendiri bisa lebih positif Lebih lagi. positif. Terus harapan kepada pemerintah, ada Pemerintah mungkin bisa stadion, tapi pemerintah support kok bang, support ya? support, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Oke. Atau goals lain lah, ada goals, satu goals yang pengen suatu saat seorang Okta yang pribadinya lah, seorang Okta pengennya suatu saat Gikoa gitu. Apa goals? Palingan kayak yang wak Nio tuh untuk rami-raminya bang, untuk basamonyo kayak ada kegiatan emang sadonyo graffiti writer di Padang tuh gambar di cek lokasi gitu bang, untuk keinginan basamonyo bang. Oke. Jamming rami-rami kayak kenal abang-abang, kan masih banyak abang-abang yang lain gitu bang, kayak Iya. Nio silaturahmi lebih rancak saya bang. Siap. Berharapnya kayak kompak gitu bang, Oke. nggak ada persaingan di siko, kawan-kawan sadonyo saling kenal. Oke. Dan masalah tadi etika tadi itu ya, Pak acara rumah impi semacamnya ada etikanya, dan karena ada komunitas Pak bisa saling berkomunikasi. Banyak yang wak dapet bang, kayak kawan-kawan tuh pasti bang kayak wak pribadi tuh Nio lah gambar di Sulawesi, Nio lah gambar di Jakarta. Nah, itu coba tadi. Togo internasional gitu kan. Itu biasanya kayak tamu pun masih banyak yang ke Padang bang, Oke. kayak orang Batam Nio gambar ke Padang, iyalah gitu. Siap, Pastinya siap. mencarinya orang-orang yang dikenal gitu bang, atau dapet link-link dari kawan saya yang kenal di Padang wak Nio gambar sama Nio gitu bang. Oke, siap. Terima kasih Bang Utak. Semuanya masih banyak yang ditanyakan, tapi karena kita terbatas oleh waktu, kita akan ada kesempatan balik untuk bahas balik. Nah, Iko, terima kasih Bang Utak telah datang ke TVRI Sumatera Barat di acara podcast Tapi Utak. Sama-sama. Oke, Sana, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lain di jam yang sama di hari Senin dan Selasa, yaitu pukul 1 siang. Nah, bisa Sana tonton di TVRI Sumatera Barat, bisa juga Sana tonton di live Instagram, Facebook, dan YouTube, atau bisa juga Sana download aplikasi TVRI, klik di Play Store atau di App Store. Kita akan kembali lagi besok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.